Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oke, saya sapa dulu kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Juga Bapak Ibu jemaat yang di rumah, saya sapa shalom buat kita semua. Ya. Kita semua terus berada dalam perlindungan Tuhan, terus berada dalam anugerah Tuhan. Kita udah masuk November, Desember, udah mau akhir tahun. Kita nanti mau masuk tahun yang baru lagi, ya biar kita terus berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah saudara, saya hari ini mau langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita hari ini mengenai penyembah Allah. Bahwa kita semua akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembah Dia. Ya, kita langsung saja buka. Bapak Ibu Saudara, saudara siap untuk dengar firman? Yang siap katakan dulu amin. Oke, saya mau sekali lagi yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke, mari kita buka Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ya, kita baca sama-sama ya, juga Bapak Ibu yang di rumah, biarpun ibadah online, usahakan ada interaksi gitu ya, baca sama-sama firman Tuhan. Oke, kita mulai baca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya saudara, jadi di ayat ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama siapa? Backgroundnya, latar belakangnya Tuhan Yesus lagi berbicara sama wanita Samaria. Di tempat daerah Samaria. Samaria itu saudara, dulunya, awalnya, sejarahnya itu adalah bangsa Israel. Satu bangsa Israel sebelum pecah menjadi Samaria. Jadi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya kan? Ketika Salomo sudah mati, kerajaan itu terpecah dua. Ada yang satu pro kepada keturunan Salomo, keturunan Daud, ada yang satu yang tidak. Jadi terpecah dua, maka kebentuklah kerajaan Israel yang di utara dan yang di selatan. Nah yang di utara itulah yang menjadi kota Samaria, ibu kotanya. Nah yang di selatan ini menjadi suku Yehuda yang disebut orang Yahudi. Nah ini adalah yang tetap mau rajanya itu Raja Daud, keturunan-keturunan Daud. Nah Samaria ini begitu luar biasanya ketika dia terpecah, Israel terpecah. Samaria ini makin lama makin berantakan. Ketika Israel itu dijajah, si yang selatan dijajah sama Babel, yang utara sama Syria. Ya. Yang utara Syria. Ketika kota Samaria ini dijajah sama bangsa Syria, itu semua penduduknya dicampur aduk semuanya. Jadi ada suku ini dimasukin, suku ini dimasukin, suku ini dimasukin. Jadi mereka kawin campur, udah nggak ada lagi yang istilahnya buat mereka itu darah murni Israelnya udah nggak ada. Udah kawin campur semua, ada yang kawin sama bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Nah pada zaman itu, pada zaman Taurat itu nggak boleh. Israel harus sama Israel karena sama-sama bangsa pilihan Tuhan. Oke. Nah maka yang terjadi apa? Akhirnya berkata kamu udah tidak lagi layak untuk memanggil nama Tuhan. Karena kamu udah campur aduk, udah kawin campur, udah berantakan. Kamu udah gak layak, kamu udah najis, kamu udah gak boleh lagi menyembah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya akhirnya orang Samaria ini ya mereka mencari Allah mereka sendiri.
Mereka bangunlah di gunung-gunung, di goa-goa. Mereka berkata di sini ada Tuhan, di goa ini ada Tuhan, di gunung sini ada Tuhan. Maka mereka nggak tahu siapa Tuhan mereka lagi. Kesian. Awalnya satu bangsa, bangsa Israel. Jadi orang Yahudi nggak boleh ngomong sama orang Samaria, karena itu najis. Deket aja ngomong aja kayaknya udah aneh. Tapi Tuhan sedang bercakap-cakap dengan wanita Samaria ini. Dan Tuhan berkata, ini tadi ayat yang kita baca, bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Tuhan memberitakan kepada wanita Samaria ini, kamu selama ini menyembahnya di gunung sana. Kami menyembahnya sekarang di Yerusalem. Tetapi Tuhan bilang, sudah tiba waktunya menyembah Tuhan bukan soal tempat di mana dan di mana. Tapi menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Berarti apa artinya buat kita di zaman sekarang? Menyembah Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Menyembah Tuhan bisa dilakukan kapan saja. Tuhan memberikan kepada kita apa? Kesempatan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kita sekarang waktu untuk kita bisa menyembah Tuhan. Bebas. Karena kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Perhatikan kata ini, menyembah. Katakan sama-sama dulu, menyembah. Menyembah. Ingat ya, kita balik lagi ya, Yohanes 4 ayat 23 ya. Kita baca lagi. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan lagi ngomong soal menyembah saudara, bukan ibadah. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan lagi berkata ngomong tentang menyembah, bukan ibadah. Menyembah, worship. Pertanyaannya, apakah menyembah itu diajarkannya hanya pada zaman Tuhan Yesus? Ternyata menyembah sudah dilakukan sebelum Tuhan Yesus turun ke muka bumi. Bahkan sebelum Musa lahir, sebelum Taurat ada, sudah ada tokoh dalam Alkitab yang menyembah Tuhan. Sudah ada tokoh Alkitab sebelum zaman Musa yang menyembah Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 22 ayat 5. Kejadian pasal 22 ayat 5. Kita lagi bicara penyembahan loh nih ya. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara tahu kata sembahyang, kalau saudara mau cek versi Alkitab bahasa Inggrisnya saja, itu bukan ibadah, itu bukan sembahyang, itu worship. Itu menyembah. Jadi Abraham sudah mempraktekkan menyembah Tuhan. Sebelum hukum-hukum Taurat ada, sebelum peraturan-peraturan ada. Jadi kalau kita ngomong menyembah, Bapak Ibu Saudara, itu bisa dilakukan, sudah dilakukan sejak zaman Abraham. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kalau mau menyembah, sekarang zamannya, caranya, kalau mau menyembah, maka menyembah itu harus di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi Tuhan mengajar kepada wanita Samaria, kalau kamu mau menyembah Tuhan, maka kamu menyembahnya adalah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi soal di Yerusalem, bukan lagi soal di gunung, bukan lagi soal tempat.
Jadi apa artinya buat kita? Apa artinya sekarang kita diajar untuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Apa artinya buat kita orang percaya? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu jadi maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Pengertiannya menyembah dalam roh, yang pertama artinya adalah kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tempat. Enggak terbatas. Jadi saudara bisa menyembah di mana saja di luar gereja ini. Abraham tidak menyembah Tuhan di gereja, belum ada gereja zaman itu. Abraham tidak datang ke bait Allah karena bait Allah belum dibangun. Abraham menyembah di mana? Ya Tuhan suruh naik ke gunung Moria mempersembahkan Ishak. Ya disitulah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Dan Abraham berkata, iya saya akan naik dan kami akan menyembah Tuhan. Jadi saudara, yang di rumah maupun yang di gereja, saudara mau ibadah di gereja atau saudara ibadah secara online, itu ibadah. Hari Minggu ada jam-jam tertentu, tapi menyembah tidak ada jamnya. Tidak ada batas waktunya. Kita bisa menyembah Tuhan kapan aja. Kita bisa menyembah Tuhan di mana aja. Jadi nggak harus tunggu hari Minggu untuk saudara menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya, adakah kita menyembah Tuhan di luar hari Minggu? Ayo. Ada nggak kita worship Tuhan di luar hari Minggu? Pengertiannya apa, Pak? Oke, tempat dan waktu. Maka kita akan bahas yang kedua. Menyembah di dalam roh artinya apa? Menyembah di dalam roh ada keputusan pribadi. Saya, katakanlah sebagai gembala, saya bisa nih teleponin Bapak Ibu Jemaat Tuhan satu-satu hari Sabtu. Pak, ibadah ya Minggu besok jam 9. Bu, besok ibadah jam 9 ya. Pak, jam 9 on time ya Pak. Ayo Pak, kita ibadah harus on time Pak. Ayo, shalom bro sis. Wah, jangan lupa ya besok ibadah. Ayo datang. Udah lama lo gak kelihatan di gereja dan sebagainya. Saya bisa ajak. Atau saya bisa agak ngomel. Pak, Bu, Bapak Ibu udah lama gak ibadah. Awas ini akhir zaman loh Bapak Ibu. Hati-hati, Tuhan udah mau datang. Kalau Bapak Ibu gak ibadah, bagaimana kerohanian Bapak Ibu? Wah, Tuhan udah mau datang Bapak Ibu. Ayo kita sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Begitu. Bapak Ibu akan datang nggak? Datang, bisa saja datang. Oh iyalah udah dicariin gembalanya. Itu ibadah. Saya bisa memaksa dalam tanda petik saudara untuk ibadah. Tapi saya tidak akan pernah bisa memaksa saudara menyembah Tuhan. Tidak pernah bisa saudara. Bisa tangkap maksud saya? Bisa mengerti saudara? Yang ngerti katakan amin dulu. Yang belum paham aminnya nggak usah amin. Jadi saya ulangin ya Bapak Ibu Saudara. Saya bisa memaksa, seseorang bisa memaksa kita untuk ibadah. Apapun caranya, apapun pendekatannya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saudara untuk menyembah. Menyembah keputusan pribadi, mau atau tidak. Sama dengan cerita Abraham tadi, Kejadian pasal 22 ayat 5. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk naik ke gunung. Kejadian 22. Di ayat 1-nya Tuhan berfirman, Abraham ambil anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban. Memang diajak sama Tuhan, disuruh sama Tuhan, tapi tidak dipaksa. Enggak ada yang bisa memaksa. Kalau Abraham mikir gini, Tuhan yang benar aja, katanya saya dijanjiin keturunan, lah ini Ishak kan keturunan saya, ini anak satu-satunya, loh kok disuruh sekarang dipersembahkan? Bisa saja Abraham begitu dan dia gak mau naik ke Gunung Moria. Bisa. Maka sekali lagi saya tekankan kepada kita, seseorang atau pemimpin atau gembala bisa saja memaksa dalam tanda petik saudara untuk ibadah di sini. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saudara untuk menyembah. Itu masalahnya. Banyak kita merasa kita ibadah sama Tuhan tapi kita tidak ada niatan untuk menyembah Dia.
Coba Matius pasal 26 ayat 41. Kita buka ya, Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41, firman Tuhan berkata apa? Matius pasal 6 ayat 241, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Katakan sama-sama, roh. Ayo lebih semangat lagi dong, roh penurut. Daging lemah. Jadi roh saudara ini mau nyembah atau enggak, ya tergantung saudara, tergantung kita. Hatimu ada enggak untuk menyembah Tuhan? Hatimu ada enggak kerinduan untuk menyembah Tuhan? Mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Jadi ini bukan soal ibadah. Ibadah itu liturgi, ada susunannya. Ada waktunya tertentu, tidak setiap hari dilakukan ibadah. Tapi menyembah itu adalah hubungan pribadi. Menyembah bicara hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara mau menyembah Tuhan atau enggak, itu memang betul-betul tergantung kita. Roh itu nurut, daging itu lemah. Artinya apa? Artinya kecenderungan orang Kristen, orang percaya, manusia malas menyembah. Malas menyembah. Udah, loh. Daging itu lemah. Kita ini masih daging atau udah terbang? Ayo Bapak Ibu Saudara coba. Kita masih daging atau udah roh sekarang? Masih ada dagingnya. Betul? Masih ada. Daging itu lemah, roh itu nurut. Berarti kita harus bisa menguasai daging kita supaya roh kita nurut sama roh Allah. Ya, jadi kita harus menguasai daging kita supaya roh kita menyembah Tuhan. Aminnya cuma satu orang. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya, berarti kita harus menguasai kedagingan kita supaya roh kita menyembah Tuhan. Jadi harus ada kesadaran diri kita untuk menyembah. Kesadaran untuk menyembah. Tahukah saudara, keindahan menjadi orang Kristen adalah Tuhan beserta dengan kita. Apa artinya Tuhan beserta dengan kita? Saudara bisa bersekutu sama Tuhan kapan saja, di mana saja. Tidak ada batasan saudara kapan harus bersekutu dengan Tuhan. Keindahan kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Jadi sekarang roh Allah tinggal dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita kapan saja bisa menyembah Tuhan. Kita kapan saja bisa bersekutu sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita baik banget saudara, serius. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap pesan ini. Tuhan mana yang mau tinggal sama manusia? Tuhan mana yang kita habis maki-maki orang kasar, habis berbuat dosa, tapi Tuhan masih mengingatkan kita, masih menegur kita, masih setia sama kita. Buktinya kita masih ada sampai hari ini. Tidak ada yang buat dosa langsung sambar geledek. Betul? Betul? Saya berdoa supaya saudara menangkap kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan sama anak-anaknya, umat-umatnya. Itu luar biasa. Kita diberikan pintu yang terbuka lebar. Untuk kita bisa masuk dan bersekutu sama Tuhan.
Tuhan membuka pintu hatinya lebar-lebar supaya semua orang yang percaya sama dia boleh datang dan menyembah dia kapan saja. Tidak hari Minggu saudara, sekali lagi. Kita bukan bicara ibadah. Kita bicara persekutuan sama Tuhan. Kita bicara worship. Kita bicara penyembahan. Jadi penyembahan itu no rules sebenarnya saudara. Enggak ada aturan baku. Saudara mau nyanyi di C, suaranya di D, enggak masalah. Tuhan gak akan kritik saudara, lo kok nyanyinya gitu sih umatku, gak gitu-gitu amat kali, aku kan memberikan karunia. Lo gak begitu, gak ada aturan menyembah tuh gak ada. Aturan satu-satunya hanya apa? Hati yang rindu, katakan amin. Hati saudara rindu gak menyembah Tuhan? Ibadah belum tentu menyembah saudara, belum tentu. Belum tentu. Maka di akhir zaman Tuhan ingatkan kepada wanita Samaria ini, untuk kisah ini untuk berbicara sama kita. Hai umatku, sekarang kalau mau menyembah aku, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Sembahlah aku kapan saja berarti kata Tuhan dengan kata lain. Sembahlah aku di mana saja, sembahlah aku di pagi hari, sembahlah aku di siang hari, sembahlah aku di malam hari, sembahlah aku waktu kau makan, sembahlah aku waktu kamu berkeluarga, sembahlah aku di mana saja dan kapan saja. Yang penting hatimu sungguh-sungguh untuk aku. Betapa dalamnya Tuhan merindukan kita bersekutu sama umat-umat Tuhan. Kita bersekutu sama Tuhan. Betapa dalamnya saudara. Kalau Tuhan membuka hatinya untuk kita bisa kapan saja bersekutu sama Tuhan. Berarti Tuhan sangat merindukan umat-umatnya bersekutu yang deep sama Tuhan. Tuhan sangat merindukan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam Tuhan. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya bicara soal liturgi. Tapi bicara soal hati. Bagaimana kita menaklukkan kedagingan kita supaya roh kita menyembah Tuhan Yesus. Jadi saudara gak bisa bilang, saya gak sempat Pak, kerjaan saya banyak. Loh menyembah gak harus di gereja. Saya gak sempat Pak menyembah Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Saya sibuk, jam kerja saya berantakan. Loh menyembah gak mesti di gereja, gak harus hari Minggu. Saudara bisa menyembah di rumah kok. Sekarang saja ibadah bisa di rumah, betul? Iya, apalagi menyembah, apalagi worship. Gak ada ceritanya alasan kita sibuk, kita banyak kerjaan, kita waktunya nggak bisa diatur, berantakan, kita banyak kegiatan. Enggak ada alasan itu. Karena menyembah Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas. Saudara menangkap ini, saya berdoa. Jadi dalam hal hubungan sama Tuhan, itu enggak ada urusan sama hari Minggu atau hari Senin. Jadi dalam hal keintiman sama Tuhan, enggak ada hubungannya sama ibadah. Hanya soal hati kita aja. Hati kita. Nah waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, waktu Tuhan hadir di dalam penyembahan kita, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Pemulihan bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi. Damai sejahtera saudara dapatkan. Sukacita saudara dapatkan. Kok bisa? Ya karena Tuhan itu roh. Menyembah dalam roh. Maka responnya ya roh juga. Roh sama roh yang nyambung. Dan roh Allah itu penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh sukacita.
penuh pengharapan, penuh mujizat, penuh kuasa. Itulah Allah yang kita sembah. Maka waktu menyembah Tuhan, maka kenapa dibilang ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan? Karena waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir dengan segala atributnya, kekuasaannya, kasihnya, setianya, semuanya ada di situ. Kalau kita bicara hadirat Tuhan, saudara, saya akan coba kasih gambaran begini. Saudara kalau masak, misalnya di dapur lah ya, di dapur gitu. Masak Indomie misalnya, masak mie instan. Masak di dapur, nyalain kompor, rebus air, ya kan? Terus saudara berdiri di situ, sebentar aja, 5 menit di dapur. Apa yang saudara rasakan waktu di dapur? Hah? Panas betul? Ada yang merasa, aduh dingin ya di dapur, enak ya, adem ya? Nggak pernah tuh. Saya makanya menghindari ngomong serius sama istri saya di dapur. Bahaya saudara. Jangan bahas sesuatu yang serius waktu istri lagi masak, ya kan? Ya, jangan terlalu nempel sama istri waktu istri lagi masak. Karena apa? Panas. Ya kan, panas, deket-deket panas gitu ya. Panas. Kalau kita ada dekat-dekat sama api atau kompor, kita pasti merasa panas, betul? Betul? Ya kan? Begitu juga waktu kita dekat sama Tuhan, apa yang terjadi? Panas. Kok panas jadi kompor Tuhan Yesus? Waktu kita dekat Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kasihnya Tuhan meresap di hati kita. Kasih setia Tuhan meresap di hati kita. Damai sejahtera meresap di hati kita. Sukacita meresap di hati kita. Mujizatnya meresap di hati kita. Kekuatan Tuhan meresap di hati kita. Nah itu saudara, kita dapatkan waktu kapan? Waktu menyembah, bukan waktu ibadah. Amin. Sekali lagi, kita dapatkan itu semua pas kapan? Waktu menyembah. Karena waktu menyembah kita sedang dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, maka semua atribut-atribut Tuhan akan kita bisa rasakan di dalam roh kita. Sama seperti orang yang dekat kompor merasa panas. Orang yang di depan pintu kulkas merasa dingin. Sama, kita dekat sama Tuhan, yang kita merasakan apa? Yaitu semua, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, iman, mujizat, breakthrough, terobosan, pemulihan, kesembuhan. Kita alamin semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Dari mana kita dapatkan itu saudara? Menyembah. Maka sembahlah dia, jangan hanya di hari Minggu saudara. Saudara punya akses kepada unlimited source. Sumber yang tidak terbatas yang tersedia buat saudara 24 jam, 7 hari seminggu. Saudara bisa punya akses itu. Jadi kapan saja saudara butuh Tuhan, dia tersedia buat saudara dan saya. Amin. Inilah di akhir zaman saudara. Tuhan mau kita punya paradigma yang benar soal hubungan sama Tuhan. Dekat sama Tuhan Yesus. Bagaimana cara dekat sama Tuhan? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus. Menyembah di dalam roh. Secara singkat, waktu saya sudah habis. Roh dan yang kedua apa? Kebenaran. Katakan sama-sama, kebenaran. Kebenaran. Kebenaran penting saudara. Kenapa? Karena keselamatan tanpa kebenaran jadi dongeng. Sekali lagi, keselamatan, kekekalan, sorga tanpa kebenaran jadi dongeng. Gak bisa. Kalau kita bicara keselamatan, maka harus ada kebenaran di dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu kamu
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Jadi firman Tuhan bilang, manusia lama kita harus ditanggalkan, dilepaskan, dibuang, ditinggalkan. Dan kita harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah kehendak Tuhan. Saya akan selalu ingat pesan Gembala Sidang Paniko. Setiap hari kita harus minta ampun dan bertobat. Saya ingat betul pesan Paniko ini. Setiap hari harus merendahkan diri. Sadar dong, kita tetap orang berdosa. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama orang berdosa. Sama orang berdosa. Setiap hari. Apa sih artinya kebenaran? Kebenaran artinya hidupnya diubahkan setiap hari semakin serupa dengan Tuhan. Kebenaran artinya hidup kita setiap hari, tingkah laku kita setiap hari, tutur kata kita setiap hari semakin serupa dengan Tuhan. Berarti ini continue, berlanjut terus kebenaran ini. Kita diajak untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan? Gak akan bisa dengan kekuatan manusia. Itulah salah satu lagi fungsi dari Roh Kudus. Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita gak akan bisa mencapai kebenaran kalau kita tidak menyembah dalam roh. Kebenaran hanya bisa dicapai waktu kita menyembah Allah di dalam roh. Perhatikan saudara, roh di sini R-nya kecil. Keputusan kita, hati kita yang terbuka untuk bersekutu sama Tuhan, kerinduan kita untuk bersekutu sama Tuhan. Jadi kita buka hati kita untuk menyembah. Roh Kudus meresponi hati kita. Nyambunglah itu kita sama Tuhan Yesus. Maka disitulah kita diubahkan hari lepas hari. Mari saudara, hari-hari ini banyak menyembah. Banyak menyembah. Tak urus caranya gimana. Saudara mau pakai media apapun, saudara mau caranya gimana pun, yang bisa gitar pakai gitar, yang mau dengar pujian, silahkan caranya. Tapi pastikan hati saudara seperti Abraham. Dia taat, dia buka hati dia untuk Tuhan. Menyembah. Ya saudara, orang yang menyembah Tuhan berubah hidupnya. Hidupnya. Wanita Samaria ini orang berdosa, hidupnya diubahkan. Diubahkan. Kalau saudara baca kisahnya, kita gak punya waktu untuk baca ayatnya. Wanita Samaria ini wanita berdosa. Dia punya 5 suami. Bukan suaminya, gak tahu 5 orang laki-laki ini siapa.
hancur berantakan. Ketika Tuhan Yesus ngomong ayat ini, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, terus wanita Samaria ini bilang apa? Ini penutup ya. Wanita Samaria ini bilang, iya Tuhan, memang nanti akan ada Mesias, kami juga lagi nungguin. Tuhan berkata ngomong soal penyembahan, iya memang kami akan menyembah Mesias nanti waktu Mesias datang. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Akulah itu Mesias. Akulah dia yang kau katakan itu. Langsung hatinya terbuka. Dan dia cerita ke kampung-kampung. Aku ketemu Mesias. Aku ketemu Mesias itu tuh ada di sumur. Ayo. Saya hanya merenungkan saudara. Kira-kira orang percaya gak omongan wanita ini? Kagak. Aduh siapa lu ketemu Mesias? Kamu kalau ketemu Mesias udah disamber geledek kali orang kayak kamu mah. Mungkin kira-kira gitu. Siapa yang mau percaya perkataan wanita berdosa yang tinggal sama 5 suami, gak tahu suami siapa. Saya membayangkan wanita ini terus ngomong, enggak ini beneran, itu Mesias. Dia tahu loh saya tinggal dengan 5 suami, dia tahu loh dosa-dosa saya. Tapi kok saya ngomong sama dia hati saya kok damai ya. Kok saya ngomong sama dia hati saya sukacita ya. Ayolah kita coba ketemu yuk, kita ngobrol yuk. Ayolah dengan berbagai cara. Biarpun dicela, biarpun dimaki. Wanita ini terus memberitakan Tuhan saudara. Bukankah kita dipanggil bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saudara dan saya dipanggil percaya Tuhan supaya kita juga memberitakan tentang Tuhan. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hatinya akan digerakkan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil saudara. Kita harus menjadi saksi, entah saudara menjadi saksi dengan sikap saudara, entah saudara menjadi saksi dengan memberitakan Injil secara langsung, entah saudara menjadi saksi dengan cara menjadi suami yang baik kah, menjadi anak yang baik kah, menjadi istri yang bijak kah, apapun cara saudara. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hatinya akan digerakkan memberitakan Allah. Memberitakan Yesus. Come on saudara. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita jadi berkat buat banyak orang. Saudara garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita masuk perjamuan kudus. Petugas perjamuan. Kita datang sama Tuhan Yesus. Bapa layakkan setiap kami. Biar saat ini kami meminta belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Layakkan kami mengambil bagian dalam perjamuan. Kuduskan kami, ampuni kalau kami salah. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau kami masih kasar di dalam perkataan. Ampuni kalau kami masih sering kali jatuh dalam kelemahan dan dosa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Yuk ambil waktu yuk sejenak. Minta ampun sama Tuhan. Kita ngambil perjamuan dengan cara yang berkenan. Biar kuasa darah-Mu dan belas kasihan-Mu menguduskan kami, melayakkan kami ya Tuhan. Kuduskan setiap umat-umat Tuhan juga yang di rumah, kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani. Tak satu pun dari kami yang dengan kekuatan kami bisa menjadi orang-orang yang kudus. Hanya dengan anugerah dan belas kasihan-Mu. Hanya oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikian Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini perjanjian baru, berbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, saudara, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus sudah makan lalu mengambil cawan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang materai oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur. Yesus, buat tubuhmu, buat darahmu. Ungkapkan kebaikan Tuhan lewat kata-kata. Biar naikkan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Allah. Kau baik. Terima kasih Kau buat baik Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, come on, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi saudara, yang terbaik buat Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu
Tuhan. Terima kasih. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan semakin hari semakin intim. Biarlah kami berada dekat dan dekat dengan Tuhan. Tidak ada batasan antara kami dengan Engkau. Yang tersisa hanyalah hati kami yang menyembah. Hati kami yang mau taat. Hati kami yang mau nurut. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa membangun hubungan ini. Hubungan yang indah dengan Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Tolong kami Roh Kudus. Jadikan umat-umat penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bawalah kami dalam keintiman dengan Tuhan. Biar kami meresapi kebaikan-Mu. Saat kami menyembah, kami meresapi kesetiaan-Mu. Kami meresapi kedahsyatan-Mu Tuhan, supaya iman kami boleh dikuatkan. Kami meresapi kuasa-Mu, sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami meresapi damai dan ketenangan dari sorga. Sehingga gejolak dalam hati kami menjadi reda. Hati kami menjadi teduh. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, kuatkan. Buatlah kami bersuka cita sebagai umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapak, blessing atas umat-Mu semua yang di rumah maupun di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan